Salam para mahasiswa dan pembelajar sekalian. Nama saya Purbandono. Saya akan menyampaikan kuliah tentang hidrografi. Kuliah ini merupakan bagian dari perkuliahan pada program sarjana di Teknik Geodesi dan Geomatika Institut Teknologi Bandung. Isi dari kuliah ini juga merupakan bagian penting dari program profesi insinyur dalam bidang teknik geodesi dan geomatika dengan kekhususan hidrografi. Program profesi insinyur ini sudah diakui secara internasional oleh sebuah lembaga yang mewakili the International Hydrographic Organization. Sebelum kita memulai, kita akan bahas dulu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan hidrografi. Oh yeah. Hidrografi adalah cabang dari ilmu terapan yang tugasnya adalah mendeskripsikan semua badan air di seluruh permukaan bumi. Yang dimaksud dengan badan air adalah unsur-unsur dasar perairan, kolom air, dan muka airnya. Selain itu, hidrografi juga bertanggung jawab untuk memberikan prediksi atas perubahan dari unsur-unsur badan air itu terhadap waktu. Pengguna hidrografi adalah semua yang bekerja dengan badan air. Di sini diberikan contoh beberapa. Yang pertama adalah penggunaan hidrografi untuk memetakan laut. Penggunaan hidrografi untuk survei seismik di lepas pantai. Hidrografi juga digunakan untuk mendukung konstruksi lepas pantai. Untuk kepentingan militer, hidrografi juga memberikan banyak sekali kontribusi. Hidrografi juga mendukung pengelolaan pelabuhan dan rekayasa pantai. Tidak hanya di laut, hidrografi juga bekerja dengan perairan di dalam daratan-daratan yang disebut sebagai perairan pedalaman. Tidak hanya dari muka bumi, hidrografi juga bekerja dengan teknologi satelit, memanfaatkan penginderaan jauh untuk melakukan tugas-tugasnya. Lalu, siapa saja yang menggunakan hidrografi? Siapa saja yang memerlukan informasi badan air itu tadi? Yang pertama adalah industri minyak dan gas bumi, termasuk di dalamnya penyaluran pipa, seismik, robot bawah air. Nah, sampai saat ini subsektor minyak dan gas bumi masih merupakan pengguna yang terkuat dalam hidrografi. Sejak harga minyak turun tahun 2015, industri mulai membaik saat ini. Selain industri minyak dan gas, hidrografi juga digunakan oleh industri telekomunikasi. Kabel-kabel dibangun di dasar laut menghubungkan benua-benua. Hidrografi juga dipakai untuk operasi pelabuhan. Salah satu yang penting adalah operasi pengerukan. Selain itu, yang masih juga banyak menggunakan hidrografi adalah industri pemetaan. Ini termasuk salah satu di antaranya untuk menentukan batas laut. Contoh pemakai lainnya untuk hidrografi adalah reklamasi pantai. Kalau kita lihat seberapa besar sebetulnya industri ini, kita bisa melihat dari sebuah survei yang dilakukan sudah cukup lama. Di sini diperlihatkan bahwa 3 subsektor
industri yang paling kuat di dunia ini adalah satu, energi. Di situ dituliskan minyak dan gas, tapi saya lebih senang membacanya sebagai industri energi. Kedua, transportasi laut. Dan ketiga, pertahanan laut. Lalu di mana hidrografi? Hidrografi ada di bawah sini. Survei laut sangat kecil, sepertiga ratus. Tapi jangan lupa, survei laut adalah sektor pemantik yang membuat sektor-sektor lain bisa bekerja dalam industri maritim. Itulah peran hidrografi. Teknologi hidrografi ditentukan oleh 3 yang penting, yaitu teknologi penentuan posisi, dalam hal ini berbantuan satelit, teknologi sensor-sensor bawah air, terutama alat-alat untuk melakukan pemerumaan, dan perangkat-perangkat lunak. Demikian sebagai pengantar, yang kita bicarakan di sini adalah apa itu hidrografi. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan ini. Semoga memberi manfaat.